Dok, jadi kemungkinan untuk umurku yang sekarang ini yang mau 25 tahun. Masih oke enggak? Kalau sebaiknya Kalau program dulu gitu. Program untuk usia di atas 40 tahun sebaiknya nggak usah hamil dulu lah. Jangan hamil. Maksudnya karena risiko terjadinya kecacatan janin kayak sindroma Down, kelainan kromosom itu makin meningkat setelah usia 40 tahun. Gitu. Tapi kalaupun tetap pengen, boleh aja. Cuman pemeriksaannya lebih ketat. Gitu, kayak kemarin itu juga enggak. Pemeriksaannya lebih ketat. Kemudian nanti ketika hamil 16-17 minggu, kemungkinan air ketuban ini kita ambil, kita lihat adakah kelainan-kelainan kromosom atau dan lain sebagainya. Jadi ada pengambilan cairan ketuban, ada periksa ya, sama dokternya ya. Jadi lebih ini lagi kalau misalnya di atas 40 tahun kita tuh memang harus lebih hati-hati dan lebih intensif. Terutama pemeriksaannya lebih mengarah kepada kromosom, cairan ketuban, agar supaya anaknya tetap lahir di atas usia 40 tahun pun tetap anaknya sehat, terutama IQ-nya baik. Nah, kalau program hamil yang baik itu sebenarnya seperti apa, Dok? Program hamil yang baik itu adalah program yang lebih secara alami. Ya, artinya hanya mengatur kapan hubungan seks, ditentukan dulu masa suburnya, kemudian pada masa subur hari ke-11 dan sampai hari ke-17-nya dilakukan hubungan seks 2 hari sekali. Ya itu lebih bagus. Pada waktu persiapannya dikasih obat-obat penyubur yang ringan-ringan saja. Itu adalah program yang hamil yang alami. Tapi bisa juga karena udah kepengen ataupun ada kelainan ya. Kadang-kadang lendir rahimnya jahat sama sperma, inseminasi misalnya. Nah itu inseminasi tahap yang kedua. Kemudian kalau inseminasi juga gagal, baru masuk ke bayi tabung. Nah Dok, kan kalau tadi itu program untuk kita hamil. Nah sekarang kalau program untuk memiliki atau menentukan jenis kelamin. Misalnya kan sekarang ada tuh Dok, pengennya punya anaknya cowok, pengennya punya anaknya cewek. Nah itu apa yang mesti dilakukan? Jadi pertama yang mesti diketahui bahwa jangan nyalahin perempuan. Perempuan itu netral. Ya. Justru kalau anak laki, anak perempuan itu ditentukan oleh sperma dari suaminya. Kalau spermanya A, anaknya jadinya laki-laki. Kalau spermanya X, anaknya jadinya perempuan. Nah, untuk bisa itu ada beberapa teknik-teknik alami ya yang bisa dipakai untuk memberikan supaya anak itu cowok atau cewek dengan kemungkinan sekitar 80%. Oh gitu. Ya, ada. Yaitu misalnya kalau ingin punya anak cowok, usahakan si bapak jadi macan, artinya makan daging-daging. Mau juga saya kali yang lahir. Yang lari. Kenapa jadi dorong? Ini menarik loh. Iya. Macan jadi macan. Latihan terus tadi. Yang perempuannya menjadi vegetarian, jadi kambing. Maksudnya makanannya sayur-sayuran saja. Kalau yang laki-laki makanannya daging-dagingan, ikan yang lebih banyak. Ya. Padahal saya suka makan daging. Ya, kalau saya pakai daging kemungkinan dagingnya beda. Daging apa lah? Kemudian yang kedua, lakukan hubungan ya, karena kita tahu bahwa sperma perempuan sperma perempuan ini kan sperma X itu lebih gemuk, lebih doyot jalannya, lebih pelan gitu ya. Jadi usahakan hubungan seksnya itu adalah 2 hari sebelum masa subur. 2 hari sebelum masa sehingga karena sperma yang laki-lakinya itu untuk anak laki-laki pas masa subur. Oh, oke. Kalau anak laki-laki pas masa subur. Kalau anak perempuan 2 hari sebelum masa subur. Sebelum masa subur. Anak laki-laki pas masa subur, anak perempuan 2 hari sebelum masa subur yang. Terus untuk anak laki-laki supaya spermanya lebih cepat jalan, 15 menit sebelum senggama dicuci ya alat kelamin perempuannya dengan menggunakan 1 gelas air putih ya, aqua atau air putih, ditambahkan dengan baking soda. Baking soda? Benar. Itu mantar jadi lega gitu dong. Ya, jadi suasana vaginanya menjadi basah dan sperma laki-laki itu suka dengan suasana basah, jadi akan naik semuanya dan membuat. Itu kalau anak laki-laki. Jadi belum Udah pulang duluan. Dulu. Ini anak laki-laki mah. Barang
wangi foto yang dicuci pakai yang punya perempuan supaya suasana vaginanya menjadi lebih baik. Kalau anak perempuan, Karena dia kalau misalnya habis gitu, habis agama, terus kita taruh bantal di sini, bisa kan? itu hanya mempercepat kehamilan, tapi bukan menentukan jenis kelamin. Nah ini anak cewek dok, Iya. anak cewek. Kalau anak cewek, yang lakinya mesti jadi vegetarian, jadi kambing. Jadi terbalik ya? Perempuannya yang jadi macan. Oh, Makan daging. kalau anak perempuan. Kemudian hubungan seksnya 2 hari sebelum lakukan sebelum masa subuh. Jadi pas dia telurnya keluar, sebelum telur itu keluar, sperma laki-laki sudah mati semua kan? Tinggal yang pelan-pelan lah yang membuahi sel telur. Pokoknya mau cewek mau cowok semuanya harus minta izin sama yang subur maksudnya. Ada suburnya. Nah terus pencucinya supaya lebih banyak anak untuk bisa kemungkinan lebih besar lagi anak cewek, 1 gelas aqua ya air putih ditambah dengan setengah sendok cuka. Dia udah bikin empe bukan empe ini. Bersihinnya kayak gimana, dok? Dicampur kan udah Dok juga yang biasa buat masak. Iya, cuka segitiga itu. Kan cuma sedikit. Maksud saya punya anak saya jadi selamin enggak? Iya benar. Saya kalau suka mendingan dikasih gula, kopi, jadi gitu. Kau ini, Ngapain? Mereka juga pasangan baru tadi nanyain lagi. Kasih cuka. itu tadi biar apa dok? Yang ngasih suka itu tadi? Biar supaya karena laki-lakinya mati, sperma yang perempuannya naik ke atas dan cepat membuahi. Oh, jadi itu Iya. kenapa maksudnya? Karena kenapa yang suasana mati dengan hanya- suasana asam. Kalau sperma yang laki-laki suka dengan suasana basah, makanya dicampurnya baking soda. Kalau yang perempuan sukanya dengan suasana asam, makanya dikasihnya. Pantesan cewek-cewek kalau makan bakso senengnya asam-asam ya. Beradanya berapa sendok? Setengah sendok. Setengah Setengah sendok kecil. Setengah sendok semen ya, Mam. Setengah sendok kecil. Oke, dokter, ntar Terus kita. kita itu baking soda aja. Telur sama gula nggak usah ya? Bukan ini gue.